Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Hyunwoo, LeBron dan juga Perat sudah berada di hadapan sang kaisar. LeBron pun menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Sang kaisar yang mendengarnya berkata, jadi ada Black Magician yang muncul kembali ya? Jadi maksudnya kalian butuh bantuan untuk hal sepele seperti ini ya? LeBron yang mendengarnya hanya bergumam, kepribadiannya bisa berubah-ubah kapan saja. Perat pun menjawab, target mereka adalah Anda yang mulia. Saya bermaksud meminta bantuan sehingga kami tidak akan memberikan mereka celah sedikit pun. Kaisar berkata, Luke LeBron, apa kau juga harus sampai terjun langsung hanya karena persoalan seperti ini? LeBron mengangguk dan berkata, tentu saja Anda merupakan pilar serta matahari dari kekaisaran yang mulia. Saya percaya bahwa kita harus membasmi hama ini sepenuhnya sebelum mereka dapat menantang otoritas kaisar. Kaisar pun sangat kesal, dia memasang wajah marah, berdiri lalu berkata, Perat, aku seharusnya tahu bagaimana kalau kau saja yang mengambil tahta kekaisaran. Kemudian aku yang akan mengambil alih pos komando di Latus. Aku cuma mau pergi ke tempat terpencil di pegunungan untuk berlibur kok. LeBron yang melihatnya tidak kaget sama sekali, dia bergumam. Yah, kambuh lagi deh dia. Perat menjawab, oh kalau Anda ingin datang ke Latus. Apa itu berarti Anda sendiri yang akan hadir di garis depan? Dan mengurus masalah ini seorang diri? Kaisar berteriak lagi. Kalian semua ini hanya ingin membuatku kesalkan. Lalu Kaisar menunjuk Hyunwoo. Ah, kau Kang Hyunwoo, karena ini semua terjadi berkatmu yang berhasil mengetahuinya. Kau yang harus bertanggung jawab dan mengurus permasalahan ini sendiri. Hyunwoo yang terkejut berkata, saya, Kaisar kembali berkata. Ya, aku juga akan memberikanmu hadiah atas pekerjaanmu kali ini. Dia melempar sesuatu kepada Hyunwoo, notif muncul, Anda telah menyelesaikan Astrain Monster. Anda menerima 3000 kontribusi kekaisaran, Anda menerima hadiah dari Kaisar. Kaisar kembali berkata, ambil itu dan pergilah ke perpustakaan Istana Kekaisaran. Mereka akan memberikan hadiah milikmu di sana, notif muncul. To the Imperial Palace Library, ayo kunjungi perpustakaan Istana Kekaisaran. Dengan membawa Crimson Gem yang telah diberikan oleh Alexander sang kaisar kepadamu. Hyunwoo hanya bergumam, skill book, haha, dia melemparnya dengan kencang sekali. Waktu yang sangat tepat, aku butuh banyak skill. Dan karena itu adalah perpustakaan Istana Kekaisaran. Pasti di dalamnya dipenuhi dengan skill book tingkat unik kan? Sesuai dugaan, hadiah Kaisar memang bukan kaleng-kaleng. LeBron berkata, muridku, aku punya sesuatu yang harus kukatakan kepadamu. Jadi datanglah ke kediamanku sebelum kau meninggalkan ibu kota. Hyunwoo terdiam penuh tanda tanya, kira-kira apa yang ingin LeBron katakan ya? Kita beralih ke perpustakaan. Seorang penjaga perpustakaan yang bernama Diamond Mountain berkata, ada urusan apa seorang adventure datang ke perpustakaan Istana Kekaisaran? Hyunwoo berkata, aku Kang Hyunwoo, aku kemari karena Yang Mulia bilang kalau aku boleh mengambil sebuah skill book kalau datang ke sini. Mountain berkata, ah, jadi itu token asli, jadi kamulah adventure yang dirumorkan sebagai murid LeBron. Ada juga teknik yang berhubungan dengan mastermu di sini. Di sini juga bukan hanya ada teknik rahasia yang hanya bisa ditemukan di kuil. Tapi bahkan ada juga teknik yang berasal dari benua yang jauh di timur sana. Hyunwoo masuk, dia terkagum oleh rak yang dipenuhi skill book. Dia berkata, oh, apa boleh aku melihat-lihatnya dulu sebelum memilih? Mountain menjawab, ya silahkan. Hyunwoo pun berjalan masuk, dia berdiam di salah satu rak dan berkata, Crescent Mooncut, Sky Splitter, dan Dragon Piercer, 7 Star. Magic Fusion dan bahkan Flame Spear, ada banyak sekali skill bagus yang terdengar langka hanya namanya saja. Pilih yang mana ya? Tak ada yang begitu luar biasa sampai bisa berteriak. Pilihlah aku, kepadaku, ada sebuah buku yang sepertinya bukan berasal dari arena. Heavenly Demons Dark Arts, kalau ini Dark Arts, apa ini berhubungan dengan Demonic Arts dari cerita Murim? Aku ingat kalau Demonic Arts itu sangat amat kuat dalam cerita Murim yang pernah kubaca sebelumnya. Intuisiku memberitahu sesuatu, pilih yang ini, kalau aku harus memilih satu buku. Aku harus memilih yang ini,
Hyunwoo berkata pada Mountain. Aku akan pilih buku yang ini, Mountain menjawab, ya ambil saja. Notif muncul dan berkata, Anda telah menggunakan skill book Heavenly Demon Dark Arts. Anda telah mempelajari skill baru, Heavenly Demon Dark Arts. Sebuah bekal diri yang terkenal bahkan hingga ke benua timur. Skill baru akan terbuka setelah Anda berhasil mencapai bintang 3, 5, 7 dan 9, atribut Anda akan ditetapkan sebagai Dark Attribute. Power dari magic Anda akan meningkat 50%, Anda sekarang dapat menggunakan Heavenly Dark Step. Gunakan magic untuk bergerak lebih cepat, Hyunwoo yang terkejut berteriak. Ini gila, Mountain yang terganggu berkata, kamu tidak boleh berisik di dalam perpustakaan. Hyunwoo menjawab, maafkan aku, lalu bergumam, Dark Attribute meningkatkan magic power dan bahkan memberikan sebuah skill pergerakan. Dan kalau aku meningkatkan tingkat penguasaanku aku bahkan bisa mendapat 4 skill lagi. Lalu notif muncul, Anda yang telah mempelajari Heavenly Demon Dark Arts. Pergi dan carilah jejak milik master dari Heavenly Demons Dark Arts yang melintasi Valter Mountain Rank. Hyunwoo berkata, aku diberi quest oleh skillbook, lalu questnya tingkat A+. Berarti sekarang aku masih belum bisa menyelesaikannya. Aku juga belum punya informasi mengenai questnya. Apa ini quest yang baru bisa diselesaikan kalau benua timur sudah terbuka? Tapi ya terserahlah, hadiah dari Istana Kekaisaran memang selalu luar biasa. Makasih banyak Kaisar yang Agung, Mountain berkata. Jangan berisik di dalam perpustakaan, kita beralih pada LeBron yang aneh melihat ekspresi Hyunwoo. LeBron bertanya, mengapa kau sebahagia itu? Hyunwoo menjawab. Apa kelihatannya begitu hehe? Ngomong-ngomong aku cuma melihatmu bermain-main di tempat pelatihan. Tapi sepertinya kau juga melakukan pekerjaan dengan baik. LeBron berkata, memangnya kau pikir aku ini siapa? Hyunwoo berkata. Jadi apa yang mau kau beritahukan padaku? LeBron menjawab. Dasar bocah tengik, apa kau bergabung ke dalam guild? Hyunwoo menjawab, guild apa? LeBron berkata, tugas yang ingin kuberikan kepadamu kali ini mustahil untuk kau lakukan sendirian. Bahkan meski bukan guild, apa kau punya teman yang bisa dimintai tolong? Hyunwoo bergumam, apa akan ada quest? Lalu berkata, aku tidak punya guild tapi aku kenal beberapa orang. Aku cukup kenal dengan guild New World Order yang pernah membantu mengatasi pemberontakan. LeBron menjawab, oh begitu ya, mengejutkan kukira orang seperti kau takkan punya teman. Hyunwoo yang mendengar jawaban LeBron sangat kesal dia berteriak. Aku punya banyak teman, dan jumlahnya lebih banyak darimu master. Ada Yongchan, Seok Jun Hyung Nim, Junggu Hyung Nim, Kale, Ket, Mason, oh iya Yuri dan Yongjun juga, totalnya ada 8 orang. LeBron berkata sembari meledek, haha jadi setelah dihitung begitu pada akhirnya kau cuma punya segitu. Apa kau tidak terlalu sering hunting? Notif muncul. Anda menerima quest baru? LeBron kembali berkata, ya sudah kumpulkan anggota elit dan pergilah ke Red Mountain. The Truth Behind the Monster Wave, baru 30 tahun sejak gelombang monster di Red Mountain dimulai. Kumpulkan pasukanmu bersama dengan pasukan kekaisaran untuk mengungkap kebenaran di balik gelombang monster. Bantulah pasukan kekaisaran dan temukan informasi mengenai pasukan pemberontak. Hyunwoo bergumam, skenario utama akhirnya ini muncul lagi setelah sebulan lamanya. Sebuah quest yang dipercaya oleh LeBron akan sulit untuk dilakukan seorang diri. Apa ini berarti aku harus mendapatkan bantuan dari player lain? Ini pasti akan berakhir menjadi perang informasi antar player. Hyunwoo kembali berkata, kalau begitu aku akan segera mempersiapkannya master. LeBron menjawab, ya pergilah, Hyunwoo berkata kembali. Benar, aku nanti akan kembali bukan cuma sebagai seorang ksatria dari Kiwan. Aku pasti akan berada di tempat yang lebih tinggi lagi nanti. LeBron yang mendengar perkataan muridnya yang sangat narsis itu tersenyum dan berkata, akan ku nantikan itu, muridku yang bodoh. Kita beralih pada scan berikutnya. Di mana Junggu terlihat sedang menghajar beberapa monster. Tiba-tiba saja Seok berkata, haha menarik, Junggu yang meliriknya bertanya. Hyung Nim ada apa? Seok menjawab, aku dapat pesan dari Dong Saeng. Dia mengirim pesan yang sangat menarik, skenario utama. Dong Saeng kita akan memulai lagi skenario utama yang kelima. Di wilayah lain Guild Pionir yang dipimpin oleh Ket pun sedang memberi informasi kepada para anggotanya. Ket berkata,
Jadi atas dasar itulah Alay Bos meminta kita untuk berpartisipasi. Kalian semua bisa ikut kan? Di sisi lain terlihat Hyunwoo yang berada di atas bukit. Dia dengan sibuk melihat layarnya. Dia membuka topeng, tersenyum lalu bergumam, "Oke, sekarang yang harus aku lakukan adalah memonopoli skenario utama untuk diriku sendiri." Terlihat Hyunwoo yang sedang makan, dia menatap ke arah depan sambil bergumam, "Aku sudah selesai merekrut New World dan Pioneer, tapi masalahnya adalah..." Sesuai dugaan, dia Kwon Yong-chan, apa yang harus kukatakan padanya? Kalau banyaknya bantuan yang sudah dia berikan kepadaku, aku bisa saja memberikan hati atau kantong empedu atau apapun itu untuknya. Tapi, sejujurnya skenario utama kali ini bakalan terlalu sulit untuk guildnya Yong-chan. Bagaimana caraku bilang kepadanya tanpa menyakitinya yah? Lalu Hyunwoo berkata, "Hei Yong-chan, aku mau bilang sesuatu." Yong-chan dengan tenang menjawab, "Akan sulit bagi guild biasa yang terdiri dari teman-teman seperti guildku untuk berpartisipasi dalam skenario utama." "Kau mau bilang begitu kan?" Hyunwoo terkejut bahwasannya dia belum berkata apa-apa namun Yong-chan sudah tahu lebih dulu. Wah, sepertinya Yong-chan bisa membaca pikiran Hyunwoo. Hyunwoo pun menjawab, "Bagaimana bisa kau?" "Tidak, aku bukan mau bilang begitu." Yong-chan menjawab, "Aku sudah tahu. Kau khawatir kalau guildku akan dihancurkan kalau terlalu cepat bersanding dengan guild-guild besar." Hyunwoo hanya terdiam. Yong-chan kembali berkata, "Kenapa kau begitu terkejut? Apa kau kira aku akan memaksa untuk ikut? Aku sudah terlalu sibuk mengurus King of Masked Combat. Karena dilibatkan olehmu, kau ingat, jadi jangan coba-coba kau berpikir untuk melibatkanku dengan skenario utama." Hyunwoo hanya tersenyum, dia bergumam, "Yong-chan ini, dia benar-benar. Tunggu saja nanti, semua yang kuterima darimu, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat." Kita beralih pada dunia game, di mana markas untuk penyerangan sudah tersusun rapi. Seokjun beserta anggota New World dan juga Ket beserta anggota Pioneer lengkap dengan Hyunwoo dan Tangi yang sudah berada dalam tenda tersebut. Ket yang melihat Seok bergumam, "Apa itu New World? Guild besar seperti itu juga ikut bergabung. Aku tak percaya mereka punya hubungan dengan Alay Bos si mata duitan ini." Garon pemimpin Imperial Ranger berkata, "Aku sudah diberitahu. Apa kau murid dari Duke Lebron? Siapa orang-orang yang kau bawa ini?" Hyunwoo berkata sambil melirik ke belakang, "Mereka adalah seorang petualang yang akan membantu kita mengungkap kebenaran dari gelombang monster. Mereka adalah para elit terpilih di antara para petualang." Garon bergumam, "Jadi mereka itulah para elit terpilih di antara semua petualang yah. Para petualang pasti terdiri dari orang-orang yang lemah." Lalu dia berkata, "Habisi monster di pegunungan, bukan monster biasa. Melainkan monster yang memiliki tato di sekujur tubuhnya." Mereka semua menatap layar dan menerima quest, Exterminate the Tattoo Monster. Monster bertato diciptakan oleh mereka yang mengancam kekaisaran. Basmi mereka untuk mengurangi pengaruh mereka, Ket berkata pada Hyunwoo. "Quest dari skenario utama sudah muncul," Hyunwoo menjawab. "Sama berdasarkan kontennya, kita harus berburu selama beberapa waktu. Ayo berpencar dan berburu sampai questnya selesai, kita bisa menemukan monster bertato dengan lebih efisien kalau berpencar." Kate menjawab, kedengaran seru skenario utama ini. Seok juga menjawab, "Ayo kita bersaing dan lihat siapa yang paling jago dong Saeng." Hyunwoo berkata, "Oh kompetisi ya, sepertinya bagus, ayo bersaing untuk melihat siapa yang paling banyak mengalahkan monster." Mereka pun berpencar dan mulai berburu. Hyunwoo yang sangat lincah dan cepat berlarian melewati beberapa tangkai pohon. Dia membunuh satu persatu monster bertato itu. Hyunwoo berkata, "Dengan ini sudah 23 monster yang terbunuh, dan aku naik level di waktu yang tepat." Status window saat ini, Kang Hyunwoo level 137, dan beberapa skill. Hyunwoo berkata, "Levelku 137, dan aku juga mempunyai 8 skill pasif dan 5 skill aktif. Tingkat penguasaannya juga sudah cukup tinggi sekarang. Karena hari ini aku sudah naik level," Tangi berkata dari arah belakang. "Master bodoh, ada uang yang keluar dari golem," Hyunwoo menjawab. "Oh Tangi, apakah kita sudahi saja untuk hari ini?" Tangi menjawab. "Bukannya kau sedang bersaing dengan manusia lain Master bodoh?" Hyunwoo berkata, "Tidak ada yang dipertaruhkan kok, jadi buat apa susah payah? Malah bagus untukku kalau mereka sampai bersusah payah melakukan questnya untukku."
Tang Yi berkata, aku tak percaya kau memanfaatkan kompetisi seperti itu. Dasar master bodoh yang kotor, Hyunwoo berkata, aku punya banyak hal yang harus kulakukan. Dari mulai mengunggah video sampai mempersiapkan akademi. Maksudku kalau kau mau, kita bisa berlatih lagi, bagaimana menurutmu? Tang Yi langsung lompat ke bahu Hyunwoo dan berteriak. Aku tarik kembali perkataanku tadi, ayo cepat pergi master bodoh. Hyunwoo kini berada di kamarnya. Dia berkata, oke, aku sudah selesai mengunggah video Raid Krasel. Haruskah ku periksa reaksi dari orang-orang? Reaksinya juga cukup bagus kali ini. Tapi kenyataannya respon mereka buruk semua, bahkan ada seseorang yang berkata, sejujurnya dia itu cuma overgeared dan punya kelas yang broken. Hyunwoo yang membaca itu kesal dan berteriak, apa? Dia berkata overgeared kelas broken. Mereka bahkan tak tahu perjuanganku untuk mendapatkan item-item dan skill-skill itu. Banyak omong padahal tak tahu apapun, dan juga kalau itu Eagle. Bukannya itu berarti mereka adalah penggemarnya Jung Hanbek. Para bocah tengik ini, Hyunwoo pun memblokir beberapa netizen yang menurutnya sangat menyebalkan. Hyunwoo bergadang semalaman hanya untuk memblokir satu persatu orang yang tidak menyukainya. Di dalam arena, Hyunwoo yang sudah berlatih berkata, sekujur tubuhku terasa aneh. Rasanya seperti mabuk, dan aku bahkan tak bisa mengendalikan pergerakanku. Apakah penggunaan yang tepat dari skill ini tergantung dari playernya? Karena 10 menit lagi aku harus bertemu dengan Dwayne. Kurasa aku sudah harus mengenakan topengku, haruskah kugunakan waktu 10 menit ini untuk berlatih lagi? Belum juga Hyunwoo bersiap, Dwayne sudah muncul dan berkata, halo Tuan Aleibos. Hyunwoo terkejut hingga menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Hyunwoo berkata, Dwayne, kau datang lebih cepat. Dwayne menjawab, haha ya, aku punya kebiasaan hadir 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Hyunwoo bergumam, jangan bilang dia sudah melihat wajahku. Karena dia seorang superstarku, kira dia akan arogan dan datang terlambat. Tapi dia tak cuma ramah bahkan juga rendah hati, dia orang yang baik. Dwayne yang melihat tingkah konyol Hyunwoo hanya terdiam keheranan. Hyunwoo berkata, kau sudah berlatih dengan keras pada hal-hal yang aku ajarkan kan? Dwayne menjawab, apa kau mau melihatnya? Lalu boneka Swordman pun muncul, boneka itu pun berjalan menghampiri Dwayne. Dwayne yang sudah bersiap berkata, lihatlah seberapa banyak murid pertamamu ini sudah berkembang. Dwayne dan Swordman itu pun mulai bertarung, dengan Swordman yang terlebih dahulu menyerang. Namun Dwayne mampu menghindarinya, dia menyerang balik Swordman dengan tinjuannya. Hyunwoo yang melihat itu bergumam, oh ya lumayan juga. Pergerakannya sudah jauh lebih baik daripada minggu kemarin. Dia terus menggangguku dengan banyaknya pertanyaan sepanjang minggu. Jadi dia pasti sudah latihan gila-gilaan, kalau aku malah membawa orang yang cuma mencari ketenaran. Series ini pasti akan kacau nantinya, tapi ternyata Dwayne punya jiwa pekerja keras juga. Aku suka itu, Dwayne yang terlihat lebih hebat dari sebelumnya, dia mampu mengalahkan Swordman kali ini. Hyunwoo yang melihatnya memberi tepuk tangan, dia berkata, wah, aku sangat menikmati pertunjukannya. Aku yakin takkan ada yang percaya kalau kau adalah player yang sama seperti minggu lalu. Kalau sudah begini kau pasti bisa dengan mudah mencapai bronze hari ini. Dwayne menjawab dengan malu-malu, terima kasih Aleibos Nim. Hyunwoo berkata, baiklah, haruskah kita coba pindah dari posisi 67.345.332 sekarang? Oke, mari kita mulai streamingnya. Halo guys, halo semua. Ini aku Aleibos Academy episode 2, seperti yang terakhir kali aku masih akan bersama dengan muridku Dwayne. Kali ini kita akan meningkatkan rank dari Tuan Dwayne. Setelah setiap pertarungan, aku akan memberikannya masukan. Beberapa netizen berkomentar, dia punya secondary class yang unik, tapi rankingnya cuma 67 juta sekian. Hyunwoo menjawab, ya kalian semua pasti akan terkejut kalau sudah melihat sebanyak apa perkembangannya sekarang. Namun sayang, respon netizen tidak sesuai harapan banyak netizen yang tidak percaya akan perubahan Dwayne yang begitu singkat. Hyunwoo yang mencoba membela muridnya itu berkata, baiklah, ada yang mau bertaruh. Dwayne bisa mencapai bronze tanpa kalah sekalipun, aku akan libur 2 minggu. Tapi kalau dia kalah sekali saja, aku akan streaming 4 kali seminggu dalam 2 minggu. Bagaimana? Seorang netizen berkata, apa kau pikir semua orang itu sepertimu? Lalu Hyunwoo menjawab, ini sedang direkam, jangan ngeluh nanti ya.
Lalu Hyunwoo berkata pada Dwayne, bagaimana, kau cukup percaya diri juga kan? Dwayne hanya terdiam, dia juga ragu dengan dirinya sendiri. Hyunwoo kesal dan berkata, kemana kepercayaan diri yang kau punya saat sedang latihan dengan boneka tadi hah? Dwayne menjawab, mereka kan difficulty-nya cuma normal. Apa kau sungguh berpikir kalau aku bisa mencapai bronze hari ini? Bahkan tanpa kalah sekalipun, Hyunwoo tak langsung menjawab. Dia bergumam, kenapa dia tiba-tiba jadi pemalu begitu sih? Aku berencana memenangkan taruhannya dan menggunakan kesempatan itu untuk fokus ke skenario utama. Kalau dia segugup ini, aku tak tahu rintangan semacam apa yang akan dia alami nanti. Sesuai dugaan aku perlu melakukan sesuatu, Hyunwoo bertanya. Tuan Dwayne, apa kau suka Tangi? Dwayne menjawab, iya aku sangat menyukainya. Tapi kenapa tiba-tiba kau bertanya begitu? Hyunwoo tersenyum, dia bergumam. Aku akan menjualnya, lalu berkata, kalau kau menang, akan kuberikan kau izin untuk menyentuhnya sesukamu selama 1 jam. Jadi haruskah kita pergi ke ranking battle sekarang? Tangi yang sedang berada di suatu tempat di dunianya merasakan sesuatu, dia berkata. Kok tiba-tiba aku merinding, kita beralih pada Dwayne yang menyepakati perjanjian tersebut. Dia sedang bersiap, lalu Hyunwoo berkata, sekarang ini adalah pertandingan pertama Tuan Dwayne. Kalian lihatlah baik-baik, dan lawan pun muncul, Hyunwoo berkata. Ini sangat menegangkan, siapakah lawan pertama Dwayne? Itu kelas Swordman yang sama sekali tak bisa Dwayne sentuh. Bagaimanakah cara dia mengatasi lawannya itu ya? Dan ranking battle akan dimulai sekarang. Mereka mulai bertarung, Swordman itu mulai menyerang Dwayne dengan pedangnya. Bagusnya Dwayne bisa menghindari serangan lawannya itu. Lawannya berkata, dia bisa menghindari semua serangan Sword Ki. Guian bergumam, wah, dia menggunakan Sword auranya berlebihan. Kalau musuh menggunakan Sword Ki atau skill jarak jauh, mereka secara berlebihan, ayo fokuslah untuk menghindar. Saat mereka sudah kehabisan mana, kau akan punya kesempatan. Kini mulailah Dwayne yang menyerang balik Swordman itu. Dia menyerangnya dengan tinjuan, hingga membuat di Swordman itu kesakitan. Dia terus menyerang tanpa henti, dengan taktik yang sudah Dwayne kuasai. Kalau kau sudah menggunakan banyak skill, mulailah membuat jarak. Dan tunggu sampai cooldownmu selesai, jangan tidak sabaran. Kalau kau tak bisa melakukannya dalam sekali jalan, kau harus mencobanya 2 atau 3 kali lagi. Untuk terakhir kalinya Dwayne menyerangnya dengan tendangan. Sampai si lawan itu terlentang di tanah, Hyunwoo berkata bahwa player Dwayne lah yang telah menang. Dwayne yang terlihat syok terdiam, para netizen yang melihat berkomentar. Dwayne menang, bukan hanya itu namun dia juga mampu menghancurkan lawannya. Hyunwoo berkata, ya tentu saja Dwayne adalah salah satu aktor laga top dunia. Fisik dasarnya dan pengaturan itemnya juga jauh lebih baik dari gamer rata-rata. Tapi ironisnya, fakta kalau dia melupakan superstar justru membuatnya buruk dalam bermain game. Dengan padatnya jadwal, dia tak punya banyak waktu untuk mencari tahu informasi mengenai game. Dan juga dia hanya menggores permukaan dari Colosseum saja. Satu-satunya bagian dari puzzle yang hilang darinya adalah pemahaman mengenai game. Kalau dia bisa mempelajarinya, dia pasti akan bisa menjadi sangat hebat. Dwayne yang tak percaya kemenangannya bergumam, ternyata ini lebih mudah dari yang kukira. Dwayne terus-terusan bertarung melawan orang-orang yang berbeda. Dia mampu mengalahkan semuanya dengan mudah dan percaya diri. Hyunwoo yang menontonnya berkata, guys, apa kalian percaya kalau Dwayne berada di ranking ke-67.345.332 di minggu kemarin? Tak menyangka Dwayne bisa menang dalam pertandingan ke-9-nya. Dwayne adalah orang yang sama yang susah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Hyunwoo berkata, Dwayne selamat atas 9 win streak-mu, Dwayne menjawab. Terima kasih, beberapa netizen yang berkomentar mengatakan. Kau curang, kau sebenarnya gak mau liburkan alay bos. Hyunwoo yang membacanya langsung menjawab, kau tahu kan kalau tidak seharusnya kau menghitung ayammu sebelum mereka menetas. Hyunwoo bertanya, Dwayne berapa rankmu sekarang? Dwayne menjawab, aku sekarang rank ke-42.272.932. Hyunwoo berkata, bronze itu 9.999.999. Kau akan mencapai sebentar lagi, berjuanglah. Kemudian Hyunwoo berteriak kepada Dwayne dan berkata, Dwayne, apa tujuan kita?
Dwayne menjawab, mencapai bronze tanpa kalah sekalipun. Hyunwoo berkata, bagus, kau sudah memenangkan pertandingan 9 kali berturut-turut. Kau ibarat hewan buas yang tak kenal kekalahan. Dwayne menjawab, hewan buas. Lawan berikutnya pun muncul. Hyunwoo berkata, maju kau hewan buas 9 win. Kepercayaan diri Dwayne meningkat pesat. Namun semuanya terdiam, ketika si lawan sudah memenangkan pertandingan yang ke-13 kalinya. Semua netizen tertawa ketika melihat lawan Dwayne yang sudah win streak belasan kali. Hyunwoo yang melihat itu terdiam, mukanya berubah pucat. Angannya untuk berlibur 2 minggu pun telah sirna. Lawan Dwayne berikutnya sudah memenangkan 13 win streak. Hyunwoo pun khawatir kali ini Dwayne yang akan kalah. Hyunwoo bergumam, padahal aku mau meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk fokus ke skenario utama. Aku tak menyangka dia akan bertemu dengan lawan yang memakai jasa joki. Netizen berkomentar, kurasa perkembangan dia serasa sia-sia jadinya, haha. Hyunwoo bergumam, kuharap Dwayne tak kehilangan semangat. Dwayne berkata sambil menarik napas panjang, 13 win streak itu lebih 4 dariku. Atau lebih tepatnya, itu cuman lebih 4 dariku. Ini adalah jembatan bagimu untuk bisa mencapai bronze. Dwayne, kau cuma harus percaya diri, seperti yang sudah Alley Boss katakan. Hyunwoo yang mendengar Dwayne berkata begitu bergumam. Dwayne, apa kau tak tahu apa itu joki? Dwayne kembali berkata. Akulah monsternya di sini, ranking battle akan dimulai sekarang. Lawannya menggunakan skill Sword Ki, Dwayne bergumam. Aku akan memblokirnya lalu melakukan serangan balik. Dwayne yang kurang matang dengan taktiknya terkena oleh serangan lawan. Bajunya sobek, Dwayne bergumam, arah serangannya berubah. Akan jadi masalah kalau aku tak sempat menghindarinya. Orang dengan 13 win streak memang hebat, dia berada di tingkatan yang berbeda dibandingkan lawan-lawanku sebelumnya. Dwayne kewalahan dengan serangan lawannya itu, para netizen pun berkomentar. Semangat Kang Joki, aku mendukungmu kali ini. Tiba-tiba saja Dwayne tersungkur karena kelalaian cara melangkahinya. Netizen kembali berkomentar, mereka mengolok-ngolok Dwayne. Padahal sudah dibilang minggu kemarin kalau jangan maju asal-asalan seperti itu, tapi malah dia ulangi lagi. Hyunwoo yang membaca beberapa komentar netizen itu hanya terdiam, dia teringat obrolannya beberapa jam yang lalu dengan Dwayne. Cara mengalahkan seseorang yang menurutmu takkan bisa kau kalahkan. Apa memang ada cara seperti itu? Itu pertanyaan yang bagus. Kita harus mulai berlatih untuk situasi itu, dengan gerakan mematikan. Kita kembali pada pertarungan mereka di mana si lawan telah berpikir bahwa Dwayne itu sangat gampang untuk dikalahkan. Dia bergumam, player ini terlalu bodoh, dia cuma maju asal-asalan. Itulah mengapa kau cuma bisa sampai di sini saja. Serangan si lawan kali ini ternyata tidak bisa mengenai Dwayne. Dwayne mulai menyerang titik yang dia incar sedari tadi. Lawannya yang terkena serangan Dwayne juga kaget dan bergumam. Ternyata dia menargetkan pedangku. Apa itu untuk menghilangkan Sword Ki milikku? Saat lawan itu lengah, Dwayne mulai menyerang kembali dengan skill Sambo Rapid Fire Attack. Pukulan bertubi-tubi tak bisa menahan pedangnya, lawan itu kembali bergumam. Terlalu dekat, aku harus membuat jarak. Namun sayang, sebelum dia mundur pun Dwayne telah bersiap melakukan serangan yang sangat dahsyat di balik arena. Hyunwoo juga berteriak. Sekarang, Dwayne langsung mengeluarkan skill dahsyatnya. Cahaya yang begitu terang memancar di tengah-tengah pertandingan. Lawan Dwayne yaitu Nakamura pun terkena stun berkat efek dari Lion Roar. Naka bergumam, apa Lion Roar, dan Dwayne tentu saja takkan menyia-nyiakan waktunya. Dia langsung menghajar lawan dengan berbagai jenis skill yaitu Fast Strike, Elbow Strike, Flying No Kick, Headbutt, Weird Twist, Solar Plexus Strike, dan Tetsuzanko. Nakamura terlempar sangat jauh akibat serangan Dwayne yang terakhir. Nakamura tersungkur di tanah tak berdaya dan akhirnya Dwayne lah yang memenangkan pertandingan. Netizen yang melihatnya sedikit tidak percaya karena Dwayne akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Hyunwoo yang terlihat begitu senang menghampirinya dan berkata, Dwayne, kau menang melawan penjoki itu, mantap. Dwayne bertanya, penjoki apa itu? Yah, Dwayne mengalahkan penjoki yang mana setidaknya berada di tier silver. Dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk mencapai bronze. Pada akhirnya Dwayne mendapatkan 19 win streak dan mencapai bronze dalam sekali main. Dwayne yang puas dengan kerja kerasnya berteriak begitu kencang.
Yes, akhirnya 9.723.195. Dia memasang wajah sangat terharu dan berkata, "Sebelum aku bergabung dalam pertunjukan ini, aku tak pernah menyangka kalau aku akan bisa mencapai bronze. Berkat Aleibos aku bisa memperoleh suatu hal yang mustahil. Kalau kalian kesulitan di dalam Kolosem, kalian harus mendaftar ke Aleibos Academy. Pengalaman kalian dengan arena pasti akan berubah sepenuhnya." Beberapa netizen berkomentar, "Aku pasti akan mendaftar kalau saja dia juga menerima selain selebritis." Dan masih banyak komentar lainnya. Hyunwoo yang kagum dengan semangat muridnya itu berkata, "Kerja bagus Dwayne." Dwayne juga menjawab, "Terima kasih banyak Aleibos." Hyunwoo pun menutup live streamingnya. Dia berkata, "Baiklah guys, sekian untuk stream hari ini. Dwayne sudah mencapai bronze-nya sesuai dengan tujuan kita." Sebelum Hyunwoo berkata kembali, para netizen berkomentar, "Sampai jumpa Senin bye." Namun Hyunwoo menambahkan perkataannya, "Ya, sampai jumpa lagi di hari Senin 2 minggu lagi." Netizen juga kembali memberi komentar, "Sial, ingatan bagusnya itu lumayan rese." Hyunwoo sangat senang, dia bergumam, "Akhirnya sekarang aku bisa fokus ke skenario utama untuk sementara." Kita beralih pada Guild Mano, di mana Marco yang memukul meja dan berteriak, "Apa-apaan ini? Ada orang lain yang sudah membuka skenario utama kelima. Katamu kau sudah menangkap mereka semua, Patrick. Apa kau tahu sebanyak apa uang yang sudah kukeluarkan untuk ini?" Patrick menjawab, "Maafkan saya, ini kesalahan saya." Mano bertanya, "Siapa yang mencurinya, New World atau seorang pro gamer?" Patrick menjawab dengan gugup, Perkiraan saya itu adalah ulah dari Aleibos." Marco berkata, Apa kau yakin kalau ini ulah bajingan itu?" Patrick menjawab, "Seorang NPC mengatakan ini kepada penambang. Ada seorang pria bertopeng yang pergi ke Red Mountain atas perintah dari Duke Lebron. Tapi apa yang benar-benar kukhawatirkan adalah," Marco berkata, "kumpulkan semua pasukan ekspedisi sekarang juga." Patrick bertanya, "Maaf," Marco berkata, "meski dia bisa mencuri kues pertamanya, kitalah yang harus menyelesaikannya, bukan begitu? Akan kubuat Aleibos membayar semua perbuatannya, tak peduli apapun yang harus aku lakukan." Di suatu tempat Dwayne menagih janji yang Hyunwoo katakan ketika menang nanti. Dwayne berkata, "Oh iya, izin memegang tangi milikku." Dia berpakaian dengan memasang wajah tangi di kaosnya. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.